Bila seorang berdosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum mati kemudian digantung dia pada sebuah tiang, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Tuh pertanyaannya, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim bisakah masuk surga? Tadi Gumasa meskipun gila dia mengatakan enggak, dia akan masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Ada sehat-sehatnya Gumasa sedikit pada saat dia mengatakan itu. Nah sekarang kalau itu tak ada lagi yang mau sanggup menjawab, kita tanya lagi nih. Orang-orang pada saat itu imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi melakukan kesaksian palsu untuk menyalib Yesus, melakukan tipu muslihat untuk menyalib Yesus. Tidak cukup daripada itu, iblis turun tangan. Iblisnya merasuki Yudas untuk supaya berkhianat kepada Yesus. Pertanyaannya, berhasilkah kesaksian palsu dan tipu muslihat dan kerasukan iblis menyalib Yesus? Apakah Yesus disalib akibat daripada tipu muslihat dan kesaksian palsu dan kerasukan setan? Tak ada juga yang bisa menjawab dengan jujur. Padahal pertanyaan-pertanyaan 3 poin ini adalah level kedua dari materi apologetika Kristen dalam kaitannya dengan apologetika Islam, atau belajar tentang membela Islam dan membela Kristen dalam materi Islamologi versus materi Kristologi. Ini 3 hal yang mendasar. Pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta, kepada para pastor, apakah Paulus ini meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, meniadakan atau tidak meniadakan? Tolong pastor dan pendeta jawab. Kalau meniadakan, apa kata Yesus? Tempatnya di mana? Neraka. Kalau Paulus tidak meniadakan, kenapa kalian tidak jadi Yahudi? Kenapa justru buat sekte baru bernama Kristen? Lalu Paulus mengatakan di dalam kitab Roma ya teman-teman, kalau pengikutnya itu tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Berarti bukan meniadakan yang paling terkecil saja, tapi semuanya ditiadakan. Kemana perginya orang yang seperti ini menurut Yesus? Bukan menurut kita, menurut Yesus. Neraka. Neraka. Apakah kalian umat Islam, anak-anakku sekalian, mau pergi ke neraka? Tidak, Paman. Tidak, jangan murtad kalau begitu. Gue masuk mau. Tidak ada oten lainnya, mohon maaf sekali, tidak ada yang lain. Udah habis, udah punah. Tinggal gue masa ini sisa-sisanya nih. Jadi para ilah yang iblis adalah Mati. para ilah yang tidak mau diperanakkan Yahweh dan yang tidak Yahweh mampu disuruh beranak, teman-teman. Jadi mungkin dia ilah mandul. pencipta adalah ilah yang mampu beranak. Wih, puan. Jadi kalau ada ilah yang tidak mampu beranak, itu bukan ilah pencipta, dipaksakan. ilah penjajah. Kayaknya kau dokter bersalin ini yang gue masak. Kau paksakan tuan beranak ya. Kacau Dia kan. minum obat kaki satu papan. Pertanyaan tadi belum kau jawab cuma, apakah Alif Lam Mim itu ilah yang Tuhan atau ilah yang iblis? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta langit dan bumi. Pertanyaan Tiada saya, ilah selain daripada Dia. apakah Alif Lam Mim ilah yang Tuhan atau ilah yang iblis? Ilah yang Rabb, yang pencipta langit dan bumi. Nggak bisa kau jawab karena ada dua kelompok ilah, ya, ilah yang surgawi dan ilah yang iblis. Kau tolol, turun kau tolol. Gak usah kau minta naik, kau tolol kali, bego, dungu, dompala, cilaka. Gini loh Bunda Rahma, pasien Bang Zuma itu ribuan udah pada sembuh, cuman dia yang belum sembuh. Enggak.
Dia kan ngaku tadi dia harus memaksakan Elohim itu punya anak. Berarti dia dokter kandungan ini kayaknya Bun. Dia mau hamil, mungkin dia mau hamil. Khusus bagi Tuhan yang mau melahirkan, silakan sama gue masak yang bersalin ya teman-teman. Yang jadi pertanyaan, Elohim mau lahirin dari mana gitu loh. Ya, dan Berarti juga ada yang saya. melahirkan Paulus. Paulus itu sakit bersalin. Oh, dukunnya Paulus ibu masa ini. Herman juga saya kadang-kadang. Heran. Iya, Kenapa nih tidak ada maksudku lagi gitar heran. string? Gitar berkali-kali minta naik gitar, silakan. Malam Kak. Malam. Dan Muslim. Bang. Mus Kristen. Ya, izin menanggapi itu ya yang di atas ya Kak. Kristen, Bang. Kristen. Kristen aja. Agamanya Bang. Nanti tahu jawabannya, Oh, Enggak, Bang. oh ya. Biar apa ya? Biar diskusinya terarah. Kristen, Iya, Bang. Bang Oke, deh, Gitaris, Kristen. saya tahu sih. Kue Kristen apa Islam sih? Jawab sih. Lah jelas dulu. Islam. Wah, Eh. kok. Bentar. Aku mau itu apa? Mau jawab izin menanggapi Kristen ajaran manusia. Boleh digedein Kak Host? Aku mau praktek nih. Enggak, kau aduh. Dia sudah Islam, mengaku Islam. 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 Biarkan. Beliau sudah mengaku Islam. Oh. Ya Aku silakan. Islam. Silakan. Boleh digedein Kak Host? Ya, digedein bunda. Nah, Izin menanggapi Kak Host. ya Apakah Kristen ajaran manusia. Sebenarnya gampang banget sih. Kita ke kitab, kita ambil ke kitab ya. Prakteknya kayak gini aja nih. Ya, Coba cuma pakai baju utang, Bang. asam ya. Lagi panas Bun, maaf. Iya lagi panas. Ini air Gelas putih ya, dan ini botol air ibaratnya putih. ya. Air putih Ini berarti terus? yang murni ya. murni. Sebenarnya udah lama sih itu. Ya, Kita campur. dicampur spiritus. Jadi warna apa ini? Hijau ya? Warna kuning, Hijau. Merah. hijau. Ini udah kecampur nih kitab nih. Iya, campur. Ibaratkan ini kitab. Berarti yang murni Udah bercampur dengan udah tadi. hilang, udah enggak ada Udah hilang. berarti ya. Sebenarnya seperti itu aja sih. Kalau kitab yang udah dicampur-campur sama tangan manusia itu berarti kemurniannya sudah hilang. Iya. Hilang. Berarti ajaran Tepuk Kristen tangan nih. Kencang kali bah. Sederhana tapi betul-betul menggugah. Tapi jangan diminum, itu nggak asli lagi bang. Fanta. Oh Fanta, keren. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Kalau kita mau tahu ajaran yang murni, ya kita lihat kitab sucinya. Ya. Kalau kitab sucinya udah kecampur-campur tangan manusia, apalagi orang yang gak dikenal, aneh-aneh, nabi palsu. Ya wis, gue kita palsu. Ya tepuk tangan lagi 2 kali. Udah gitu aja Bun, makasih Iya, buat Bang iya. Suma, itulah saya. Oke. Ini sebentar ya Bang Terima Juma kasih. ya. Bang Gitaris. Iya kenapa? Ora apa-apa, Rika ngombe kayak kie. Oh nyong, apa halal? Arab nanti ikut jangan naik saya naik dewe mas. Iya ke, banyu halal kan, apa tuh? Yang penting jangan ngejelah wedus toh. Ya itu nggak boleh. Oke, Bang, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, salam kenal Sederhana semuanya. tapi wah mantap kali bah. Cuman ada cumannya Adinda. Kita menjelaskan kepada anak SD mudah mereka paham. Ini masalahnya. Orang stok tua udah berkarat. Gak bisa dengan sederhana itu kita buat mereka sadar, gak bisa. Sedangkan kita berdarah-darah dengan keringat kemudian berdarah-darah, gak mungkin mudah seperti itu kita menjelaskan kepada mereka manusia tuyul tanpa otak. Susah. Kalau dengan hanya sederhana seperti itu sedunia sudah mualaf. Aku ini udah hampir 20 tahun bahkan lebih
bersama dengan mereka. Tengok lagu masa itu, tak bisa. Sulit. Kenapa? Karena itu tadi Nabi Adam alaihissalam yang sudah bergelimang pengetahuan, kenikmatan, keberkahan diberikan oleh Allah bisa jatuh hanya karena ajakan kemudian makan ilmu pengetahuan. Sulit. Kalau mau dijelaskan kepada anak TK, mudah. Dengan cara adik saya tadi tuh, wah, gampang. Anak TK tahu. Tapi masalahnya ini stok lama yang udah berkarat. Susah. Bayangkan aja, jarak 100 meter disuruh berdiri. Yang kau lihat itu manusia atau sapi? Tuhan. Oh, mungkin matanya katarak nih. Dimajukan lagi nih 50 meter. Anak Maria yang berdiri di lapangan ini yang kau lihat ini manusia atau sapi? Apa jawabnya? Tuhan. Mungkin matanya masih katarak nih, didekatin lagi. Jadi 20 meternya dari di tempat dia berdiri. Ini anak Maria yang berdiri nih, udah lengkap nih, jauh dekat nih denganmu nih. Aku tanya, yang kau lihat berdiri di tengah lapangan jarak 20 meter dari batok kepalamu itu manusia atau sapi? Tuhan. Aduh, masih parah matanya. Didekatkan lagi 5 meter dari mukanya, dari matanya. Nah, sekarang udah dekat kan? Kamu lihat? Lihat, bos. Jelas. Aku tanya, ini yang kau lihat ini anak Maria manusia atau sapi? Kok masih bertanya sih, Bang? Apa? Jawabannya apa? Jawab cepat. Tuhan. Masih rusak. Dikasihlah kemudian jarak 1 meter. Diraba-raba tangannya, dipegang-pegang lambungnya, apa segala macam, rambutnya disisirinnya, disikatnya giginya. Lantas ditanya, yang kau sentuh-sentuh ini anak Maria ini? Turunnya sama mana? Cara turunnya sama mana? Cara turunnya mana? Suaranya tuh Yang kau pegang-pegang ini, yang kau raba-raba ini, yang kau sisirin dan kau sikat giginya ini, menurutmu manusia atau sapi? Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bagaimana mungkin hal seperti yang tadi sesederhana itu bisa diajarin kepada mereka? Nggak mungkin. Kalau ke anak TK, Adinda paham yang itu. Tapi makasih, Anda kreatif luar biasa. Lanjut. Gumasa bukannya makin bertobat malah jadi bidan Tuhan dia. Aduh, gawat. Taskia, Kristen, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau juga memperagakan sesuatu, Bang? Jangan. Cuma mau mempertanyakan soal ini saja. Di kekristenan itu kan apa Tuhan menjelma sebagai manusia. Ya. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan yang menjelma sebagai manusia, pastikan ada kalanya dia mengantuk, tidur, ngorok. Iya. Jadi pada saat dia berada di bumi, kalau Yesus misalkan dia tidur, terus ada manusia yang berdoa sama Tuhan, berarti doanya itu dipending atau gimana? Ada Tuhan cadangan, jangan salah. Ada Apa Tuhan itu, Bang? cadangan, Bung. Namanya Tuhan Bapa. Gitu. Iyalah. Kan mereka punya 3. Bukannya sudah turun jadi manusia? Yang Yesus turun Bapa katanya itu. firman-Nya. Kok ucapan bisa jadi manusia? Ya itu dia. Misalnya Anda mengatakan, saya ingin makan pisang. Nah, Anda jadi pisang. Saya ingin membuat Maria hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Nah, setelah bicara begitu, dia jadi Yesus. Masuk dia ke dalam rahim. Waduh, itu akal yang mana yang dipakai? Nah, itu dia makanya saya saja nggak paham. Coba gini bang, Bapak mengutus anaknya yang tunggal. Nah, yang diutus itulah yang mengutus. Gimana itu bang? Nah, itu yang tidak masuk di logika. Itulah yang membuat kami tersiksa udah bertahun-tahun di sini. Kalian enak di typing di bawah. Ini loh Bang, kalau semudah yang dipraktekkan sama saudara kita yang barusan, Bang Zuma nggak usah berbusa mulutnya dari 20 tahun yang lalu. Iya.
Begitu sahabatku Saskia. Jadi memang agak berat. Allah mengatakan sumum bukmun fahum la yarjun. Memang berat bagi mereka untuk paham karena mereka beragama bukan karena proses berpikir, tapi karena doktrin dan dogma. Berbeda dengan kita, Islam itu proses berpikir. Meskipun kita lahir dalam keadaan Islam, tapi begitu kita dewasa, agama kita menghantarkan kita mengenal Islam itu relevan dengan akal kita. Berbeda dengan mereka yang bertentangan. Makanya Barat hari ini alhamdulillah mereka berbondong-bondong kemudian memeluk Islam. Ini juga Bang, ini yang kebetulan kan saya hidup di Papua. Siap. Nah, untuk menghindari kristenisasi itu bagaimana ya Bang? Kalau ada misionaris rebus air siram. Enggak. Kalau yang ini izin Bang Zuma, kalau yang ini biar saya kasih solusi. Silakan. Biasanya apa yang saya alami dan apa saya yang lihat. Contoh, mereka mengatakan apa? Bibel itu Injil yang di dalam Al-Qur'an katanya. Kayak Bisa jadi itu betul. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bacakan aja itu. Karena Bisa jadi itu betul. Karena kalau biasa saya lihat Injil di situ apa melihat Bibel di situ kan ada Injil Markus, Injil Yohanes. Itulah yang mungkin yang di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 abangku. Itu isinya apa ya Bang? Tertulis. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Coba Bang, coba ulang itu Al-Baqarah ayat berapa biar saya catat. Ayat 79. Al-Baqarah ayat 79. Oke. Tapi rata-rata di sini kristenisasinya biasanya melalui pernikahan sih. Iya, itu lebih cepat itu. Ke pernikahan karena rata-rata teman saya yang muslim ini karena di sini kan seluruh Nusantara adalah di Papua sini khususnya di Merauke mulai dari Batak, Toraja, Manado kan ada. Gini Bang Saskia, tadi itu dia. kan minta bantuan kalau ada kristenisasi gampang. Abang tuh jambak rambutnya, suruh keluar dari rumah. Kasian juga. Selesai urusan toh. Kayak temanku itu mungkin sempat berpacaran dengan yang non muslim. Terus mungkin dari keluarganya mungkin dari pendetanya dinasihati begini. Salah satu kayak bilang kau tahu Injil dalam Al-Quran tuh yang ini loh. Mereka Bisa jadi katanya betul. itu melalui percintaan biasanya. Tapi Al-Quran surah Al-Baqarah 79. Nah itulah, tapi kan rata-rata teman-teman di sini kan kagak ngerti. Itu masih kurang pemahamannya soal Injil muslim, yang tapi dimaksud di dalam Al-Quran itu Injilnya Nabi Isa. Mereka akui Nabi Isa enggak? Kalau mereka akui Nabi Isa berarti mereka harus mengakui Nabi Isa tidak disalib. betul Bang, karena sebenarnya kan Injil itu kan hanya perkataan Yesus kepada umat Bani Israel, bukan dalam bentuk tulisan atau catatan atau melalui wartawan lah segala macam itu. Itu aja mungkin Bang yang saya mau sampaikan Bang. Oke saudaraku, tetap semangat belajar. Iya. Oke Bang. Iya. Bang. Kita juga hati-hati aja di sana ya, jaga diri baik-baik. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Owner gagal. Bukan. Oh, owner galeri. Owner. Sambil lagi benda. Oh, owner. Murah kok. Pirui. Aduh, sisa-sisa karesteng ini si Kosmos, si Gumasa, belum masak. Aduh, mau punah karesteng. Lagi-lagi Temannya Dinda Al-KTP ini kan banyak. Ayo, debat Mana baik-baik mereka? cuma. Ayo. Iya, Ayo, kita boleh. dulu debat baik-baik. Boleh. Berani Gantian bicara tapi ya. Oh, Angkat oke, tema oke. dulu Bang Erik. Oke, tentang kitab dulu ya. Iya. Biar saya bongkar Al-Quran di zaman Abu Bakar ya sampai Iya. Utsmani ya.
Siap. Ini saya pertanggungjawabkan Juma, karena saya Iya, belajar iya. di apa? Di Mesir. Timur Tengah. Timur Tengah. Ya. Jangan, Iya. bukan debat kusir. Berani Iya. tidak kau? Saya bongkar. Kenapa, Ki? pasang Santai, Ma, Ki. Oke, santai. Kenapa Ki kayak Kalau kambing Quran ada di tangan saya kepanasan? cuma 5 macam lagi, ya? Oh iya. 5 macam, Boleh. ya? Boleh Oke. abangku, boleh. Ayo, masalah kitab ya. Oke. Iya, Mana yang iya. benar, mana yang dipalsukan? Iya, iya. Iya kok nggak buruan sih? Ini Jangan saya takut, bacakan, ya. saya bacakan Jangan dulu takut. abangku. Oke. Tabik dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tunggu, ya, suara Alhamdulillahi saya Rabbil gimana? Tunggu, bisa Alamin. masukkan suara saya, tunggu. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong tunjukkan versi yang lain dari surah Al-Fatihah yang Anda katakan tadi, ada 5 versi, silakan. Saya ingin dengar. Silakan Bang. Saya bertanggung jawab Juma mengatakan bahwa Saya Al-Quranmu tidak- berbeda-beda di zaman Abu Iya, Bakar sampai iya. hari ini. Sekarang Ya. saya sudah membaca Sampai Al-Quranmu abangku. tahun 1924. Alhamdulillahi Rabbil Saya pertanggungjawabkan itu, ya. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Anda tunjukkan dan bacakan versi yang Anda maksud berbeda dengan yang kami pegang. Mana beliau? Nanti saya minta satu aja. Anda boleh menunjukkan kepada saya bukti-bukti akurat yang Anda punya katanya. Saya cuma satu doang. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang diterima Yesus ketika Yesus sebagai penyampai firman pada kaumnya Bani Israel. Itu aja. Mana tadi Bang Erik? Dibuang bang sama moderator yang lain mungkin. Sorry Bang Jawa. Udah lenyap dia. Jack, Kristen. Mana saya Kristen, saya orangnya Oh, akrab sama Islam. Bang, saya akrabnya sama Bang Juma kok. Kita orang Timur. Oh, oke. Oh iya Bang. Timur di Ende kita Bang. Oh. Iya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. sering kok Banyak Islam di Ende, Bang ya. itu kalau kita lihat apa namanya, kalau di wilayah provinsinya memang mayoritas. Tapi kalau kita hitung mungkin per wilayah ke wilayah atau camat ke camat, desa ke desa, Jangan diturunkan. ada Kenapa diturunkan? maksudnya beda-beda. Ada yang sebagian besarnya mereka, ada sebagian besarnya ke kita. Banyak yang kayak gitu di Ende. Iya, Bang Erik, Saya bongkar, makasih abangku. Ya, oke. Jangan turunkan ya. Iya, tadi Jangan saya sudah takut loh. membacakan Al-Quran yang Nggak ada di peduli. tahun Saya tahu sejarahnya. yang ada di tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab mengatur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pendebat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tolong Indonesia nggak tunjukkan. berani di WN saya. Tolong tunjukkan Bang Erik versi Saya Quran yang Anda pendebat punya. Timur Tengah di Juma. Indonesia tidak ada yang mampu, nggak berani naikkan saya. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Pendebat nya beda. Telur. Iya. Bunda dia bilang Indonesia nggak ada yang berani nurunin saya. Saya turunkan ya. Bukan, dia pendebat yang diutus gereja ke Timur Tengah Bang Zuma katanya. Jadi open peller tentara Israel dia. Pendebat di kandang biawak. Debat. Saya kan pernah saya bilang kalau mau debat jangan dulu makan yang lain. Babi anjing jangan dulu cuci bersih-bersih baru berdebat. Jangan kalau debat itu dengan terbawa emosi, nggak usah.
Aku udah serius pun, kupikir dia benar-benar pintar. Mengenai aku ini pendebat Timur Tengah. Kau di Timur Tengah itu dengan siapa kau debat di sana? Sama onta. Dengan onta. Timur Tengah. Itu yang ketika dia open cam itu nabungkus semua bukanya gerunda kayak ninja. Aduh. Gitu. Timur Tengah maksudnya mungkin Timur betul. Timur kali. Iya. Negara yang baru maju. Lucu-lucu. Terima kasih ya Oten yang menghibur ya. Jos, CS, Karesteng, saudara. Menghibur kidom pala. Karesteng, Jos. Timur Tengah siapa yang tanya kau? Masih bagus itu daripada saya pendebat ini Bukit Tengkorak. Jos, kau pun Karesteng, Jos. Oh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Muslim. dari Indramayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari India bang? Hah? Dari India? Indramayu, Jawa Barat. Oh, Indramayu. Tadi kirain bilang dari India lebih maju. Bang Juma. Gimana Bang Juma, kabarnya sehat? Sehat. Ya perjuangan perjuanganlah agamaku, ya boleh. Ya, insyaallah bang. Semoga Bang Juma sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau yang nggak mengerti masalah agama mohon sunat 2 kali Bang. Boleh. Ya. Sunat 2 kali. Aku lalu Bang. Iya. Cekru di Indonesia. Horas bah. Apa nak kabur Horas? Horas lah Pakakala kita di Pak Bang Erik. Pendebat Timur Tengah. Tahu-taunya dia sales di mana? Mau tahu di mana? Di mana Guru? Samudra Pasifik. Sales panci di sana. Loh, bukannya dia ini ya pemungut longsong peluru? Iya bisa jadi. Bisa jadi. Aduh, udah habis Oten. Adi, kau sudah ke pasar Adi? Bunda Rahma kayak panggil anaknya. Adi, di mana Kak Adi? Cuci dulu sendalnya Mama. Oh, Adi ke pasar. DND, kau Karesteng. Kalau naik minta berdoa dulu. Sekarang Assalamualaikum. setiap di wilayah itu ini. Waalaikumsalam. Malam Bang Zuma. Iya, semangat malam. Gimana kabarnya Bang Zuma? Baik. Ini kayak orang habis lebaran ya. Terpencet ya dibilang. Ya. Bunda. Ya langsung mohon maaf dari batin. Iya. Aku tuh tiap malam kalau mau tidur tuh dengerin terus tuh video Bang Zuma. Makanya ya. Udah akrab ya Bang ya? Oh bener banget Abang. Alhamdulillah. Kalau aku pertama di YouTube-nya A sampai Z. Nah, depannya Bang Zuma Betul, sama Bang. siapa? Sama siapa di aja aku YouTube-nya. ikutin terus tuh. Iya bener YouTube. Alhamdulillah, makasih. Udah Bang ya, bahasa percakapannya ya. DND kita turunkan. Monggo silahkan monggo. Ya. Makasih. Ya, makasih ya Bang ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pas selesai tahu. Kita itu dia yang bikin. Kenapa bisa Komal ini sepi?
Mau mi bindok mata aku ini leoten nih. Bindo. Mudah-mudahan ini mioten. Ada peta lempo, naik peta. Bang Haji Indra naik Bang Haji. Habis menturuankan tidak debat lagi. Mati nih ya. Bunda Rahma bikin kapurun di koman. Tidur kini terapin. Ayo teman-teman, gue masak jadi dibawa. Ngapa gue masak ku dong? Si Mini Baygon. Andri, pentol. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pentol. Pentol. Silakan Andri, apa yang disampaikan? Mau jual warisan, bagi-bagi di sini? Nggak ada Bunda, kangen aja sama Bang Zuma. Nggak bisa masuk. Udah berapa lama? Udah berapa tahun nggak bisa masuk nih, baru nggak sengaja mau masuk masuk katanya. Giliran niat masuk nggak bisa masuk ya. Silakan Bang. Di YouTube pada teriak tuh. Oten mana Oten? Oten, oh Oten. Kangen juga orang teman-teman di YouTube tuh. Luar biasa, nggak bisa. Makasih Bang, udah. Sate pocong. Sate pocong namanya. Sate pocong. Sate pocong. Iya, Dinda Alif AR. Memang Sehat terus kita. Sudah habis. Kasih. Mr. Aping, Omo 84. Ayo ngomong yang naik dong, biar kita nggak capek. Ayo. Izin Bang Juma. Siap. Tolong itu disapa Bang Kucing Beriman. Kucing Beriman. Kalau nggak ada Oten, cuman Islam yang naik, HP-nya mau dibanting. Jangan, masih kredit itu HP-nya. Oh. Jangan. Nanti dikejar sama counter. Jangan dibanting Bang, jangan. Bentar lagi Oten naik kok. Sahabatku Akhi Indra. Bang Zuma. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Indra. Izin bertanya Bang. Iya. Bedanya nasib sama ketetapan itu bagaimana Bang ya? Masalahnya apakah kayak si Erik tadi ataupun saya sekelas Abu Jahal itu, apa memang mereka sudah ditetapkan untuk sebagai apa diterangkan dalam Al-Quran itu sebagai bahan api neraka gitu Bang? Mohon pencerahannya Bang, gimana itu Bang? Iya, jadi kita manusia itu ini sering kusampaikan ya teman-teman sekalian, Masya Allah. Sering saya menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dengan. Oke, saya tantang kalian. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, nih si kutu ini datang lagi. Saya tantang debat. Mau sejarah Al-Quran? Iya. Ayo. Sejarah Islam? Saya tantang. Iya, tapi jangan lari-lari. Habis itu langsung lari. Di sini aja. Sekarang di Iran tahu nggak? Lawan debat cari dari situ kebanyakan. Perempuan di sana sudah menuntut sama haknya dengan laki-laki, ya. Laki-laki bisa poligami, perempuan harus bisa poliandri. Mereka sudah menuntut. Apakah mereka tidak, yang Kristen tidak menuntut ada Tuhan perempuan? Jangan Tuhan laki-laki aja. Kalau alasan ya masalah keturunan. Bang Erik, apakah perempuan-perempuan di sana tidak menuntut adanya Tuhan dalam wujud perempuan? Jangan laki-laki doang. Kalau masalah biar adil toh. Tuhanmu turun hanya dalam rupa laki-laki. Biar adil, supaya adil, kudu harus ada Tuhan perempuan juga. Apakah sudah ada turun di sana? Saya pendebat. Iran saya buktikan, ya, sama Suriah. Saya buktikan. Coba saya pingin dengar kau pakai bahasa Iran. Balik kepada ke negara Kristen. Coba. Ya, saya buktikan. Mbah. Saya mau karena musuh lelah kau ditontok kamu. Coba kau ngomong bahasa. Bukan kecil, bahasa Iran, hei. Kau bahasa Iran bukan dengan kecil. saya. Wih, coba kau jawab bahasa Iran.
Umbar kasanganmu. Katanya di Iran, diajak bahasa Iran kok nggak bisa jawab. Umbar kasanganmu. Jangan di mute kan. Pelok. Di mute. Pelok pura kena keke asu pelok kamu. Diajak bahasa Iran, ngomong sendiri kamu. Tuhan Yesus. Erik, kau cocoknya diutus ke segitiga Bermuda kau. Biar lenyap kan di sana. Ya Allah, dari Iran. Mudah-mudahan ketemu Dajjal kau di sana. Sama Syria. Aduh, bolong. Izin Gurunda Bang Suma, saya mau tanya sedikit ke. Kok tiba-tiba Bang Zuma bisa bahasa Iran Bang ya? Oh iya dong. Memang betul dari bahasa Iran Bang? Iya. Bang Zuma Erik itu cocok di Israel. Jadi nasionalis, biar dinikahi dia. Betul. Ini perlu diingat ya Bang Erik. Bang Zuma ini beliau lahirnya di Iran. Iya Bang. Besarnya di Arab Saudi. Semuanya di Makassar. Ya, pintar. Aduh, jadi pendebat di Iran. Di Indonesia nggak bisa berdebat, hanya cuma ngoceh-ngoceh aja. Kalau naik itu entah dari negara mana lagi, mungkin dari negara. Memang betul, dia pernah di Iran Bunda, jadi TKW di sana. Grasesman, Kristen Muslim, Grasesman, Kristen. Ini mantap suaranya. Ini dia, mantap Ini nih Bang. orang baik Bang, ini orang baik. Silakan Lanjut Bang. Bang Bima, silakan. Silakan Bang. Iya. Grasesman. Apa kira-kira yang kita diskusikan ini? Ya, apa yang Anda kuasai? Boleh. Iya, sesuai tema Kristen ajaran manusia. Boleh lanjut. Iya, coba dipaparkan dulu. Baik, abangku. Sejatinya pada dasarnya pencipta langit dan bumi itu tidaklah mungkin kemudian turun ke bumi, sebab bumi ini hanyalah tempat untuk makhluk, sehingga aturan Tuhan yang berupa pengajaran itu disampaikan kepada para nabi atau para duta atau rasul. Rasul ini menerima dari Tuhan kita, lalu Rasul ini menyampaikan kepada umat. Kalau Islam, di dalam Al-Quranul Karim tak ada satupun kata yang bersumber dari ide baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seluruhnya adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi yang kami imani. Begitu juga selangkah mundur, bertemulah dengan Yesus. Yesus pun demikian, Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi posisi para nabi, para rasul Tuhan ini itu sama sebagai penyampai firman. Nah, Islam, agama yang dihasilkan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi dua sumber yang menjadi mantiknya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Yang kedua adalah penjelasan baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait Al-Quran. Dan penjelasan inilah yang kami sebut hadits. Kami umatnya kemudian menerima dua pengajaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan uraiannya. Uraian Al-Quran itulah As-Sunnah. Sedangkan agama Kristen ini, yang kami tahu, agama Kristen, cakupan prosesi ibadahnya, itu semuanya bersumber dari manusia
yang tidak pernah menerima wahyu dari Sang Ilahi. Contoh Markus, Lukas, kemudian Paulus, kemudian penulis Matius dan penulis Yohanes. Mereka para penulis Bible itu tidak menerima wahyu dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ngambil satu kesimpulan supaya abang ini bisa mengerucutkan permasalahan. Contoh, Keluaran 31:14 orang Yahudi di dalam prosesi perkumpulan hari raya beribadah, mereka kemudian disimpul hari Sabat. Mereka di situ mengkuduskan hari itu. Umat Islam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Umat Islam diperintahkan hari Jumat. Yahudi diperintahkan hari Sabtu. Yang bermasalah Minggu. Tak ada perintah Elohim atau perintah Yesus ibadah Minggu. Nah, dari mana kemudian cakupan ibadah hari Minggu menyembah makhluk yang bernama Kristus Yesus ini? Apakah perintah Tuhan? Tak ada. Apakah wahyu dari Tuhan? Tak ada. Lalu dari mana? Dari manusia. Silakan abangku. Silakan bang, buka mute-nya bang. Iya. Tadi sudah dijelaskan apa ya? Begini. Memang ajaran itu disampaikan kepada rasul-rasul atau nabi-nabi ya oleh Sang Pencipta itu. Nah, kalau kita bicara dua arah, Al-Quran juga itu kan Bang Jumat tadi mengatakan bahwa itu melalui secara lisan. Nah, menjadi pertanyaan ya, kalau memang itu adalah secara lisan ngomong ya, Allah itu ngomong sama Nabi Muhammad, adakah yang bisa diberikan kepada kita yang bisa kita percaya gitu loh? Iya, baik abangku. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Quran ini diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran dari Allah dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quran disampaikan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat kemudian menghafalkan, menuliskan, lalu menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, sedangkan Lukas itu bukan dari Yesus. Markus bukan dari Yesus. Buku Matius, buku Yohanes bukan dari Yesus. Surah-surah Paulus 13 buku bukan dari lisan Yesus. Maka kembali kepada tema, Kristen adalah ajaran manusia, tidak bersumber dari pucuk, yang mana kemudian sumbernya adalah dari Pencipta langit dan bumi. Seperti itu bang. Iya, tadi dikatakan tadi bahwa Roh Kudus ya menurunkan Al-Quran itu. Nah, seperti apakah penurunannya itu, seperti apa, dalam bentuk bagaimana? Baik. Silakan. Al-Quranul Karim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah ucapan Al-Quran itu berdasarkan hawa nafsu Nabi Muhammad SAW. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat, yaitu Roh Kudus. Bagaimana kemudian cara Roh Kudus ini menyampaikan Al-Quran? Ada beberapa cara. Di antaranya kemudian langsung berhadapan muka dengan muka, Roh Kudus dalam rupa asli, Roh Kudus dalam rupa manusia, atau
dalam mimpi baginda Rasulullah Muhammad SAW atau langsung ke dalam hatinya. Itu cara pewahyuannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian ini bisa dinyatakan benar? Karena seluruh uraian Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifatnya kemudian tidak bertolak belakang dengan akal, tidak bertolak belakang dengan keadaan dimanapun manusia itu berada dan zaman apapun itu setelah pewahyuan. Al-Quran tidak pernah termakan oleh zaman, tergerus oleh keadaan. Al-Quran selalu berdiri sehebat apapun, semodern apapun keadaan manusia. Dan pada zaman manapun Al-Quran tetap tegak, tidak pernah bisa kemudian hanyut ditinggal keadaan. Itulah bukti bahwa Nabi Muhammad tidak mengarang, tapi Nabi Muhammad betul-betul menerima ilmu dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa Al-Quran tidak bisa salah? Karena Al-Quran bukan ucapan manusia Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, kalam, ucapan Sang Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah. Maka tidak mungkin salah, karena Allah adalah Maha Mengetahui. Seperti itu, Bang. Saya punya pertanyaan, nggak ada pertanyaan, tapi uraian saya nggak tersentuh. Mungkin karena agak berat, tapi agar supaya mengerucutkan permasalahan, boleh ndak Anda tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang Yesus terima itu yang mana? Karena Yesus ini adalah penerima wahyu. Silakan. Oke, ya karena tidak dilanjutkan untuk menjelaskan tadi, ya saya jawab dengan pertanyaannya apa yang ditanya yang barusan. Mana wahyu yang diturunkan pertama kali kepada Yesus? Ya, bicara tentang disampaikan itu. Tidak ada wahyu yang disampaikan, tetapi dia adalah hanya menerima. Silakan. Maksudnya gimana, Bangku ini? Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Kan di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Nah, wahyu pertama yang saya maksud itu yang mana, Bang? Iya, kamu memahami wahyu itu apa dulu? Wahyu yang kan kita sedang berbicara Al-Quran kan, berarti kita berbicara mengenai kitab suci kan, Bang, di mana agama kita ini berdiri di atas pondasi sebuah kitab yang kita anggap suci. Nah, tadi saya menguraikan panjang lebar 3 sesi, Anda kemudian bertanya, saya jawab. Dengan jawaban saya tentu Anda sudah bisa paham. Kemudian ketika saya bertanya balik, Yesus itu penyampai firman, Nabi Muhammad penyampai firman, Nabi Musa juga penyampai firman. Kalau ditanya firman pertama yang Paulus terima dari Kristus itu yang mana? Tentu Anda bisa tunjukkan, bukan? Karena Paulus menulis surat. Misalnya kalau dikatakan surat pertama yang diterima adalah Roma, maka jelas bunyinya apa? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Bible, Theos. Nah itu kalau Paulus. Sekarang yang saya tanya Yesus, karena Yesus itu penyampai firman. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tuh, dia mengatakan dia segala firman. Jangan segala firman. Firman pertama yang Yesus terima. Kalau saudara Kristen ini adalah pengikut Yesus yang adalah Bani Israel, anak Maria yang ditunggu oleh orang Yahudi sebagai Mesias, orang Kristen pasti tahu wahyu pertama yang diterima oleh Yesus asli mana. Karena Yesus dan murid-muridnya senantiasa beriringan, sejalan seia sekata. Setiap kali Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada muridnya. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, benar-benar asli, bukan cuman omon-omon, pasti Kristen diajarkan secara adat istiadat, secara membudaya, turun-temurun. Wahyu pertama yang diterima Yesus adalah bla 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 bla. Tolong tunjukkan kalau memang kalian pengikut Yesus yang asli. Silakan. Apa ya dikatakan bahwa mana ya wahyu pertama kali yang diterima oleh Yesus. Tetapi begini, apakah
pertanyaan seperti itu mungkin ya bagi saya itu ya tidak valid ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri adalah Allah sendiri, ya tidak bisa dikatakan bahwa dia hanya menerima, ya dia hanya mengetahui apakah mana wahyu pertama kali, ya itu tidak valid ya. Gimana ceritanya abangku? Yesus ini, murid Yesus ada, penyampai firman Yesus itu. Ketika Yesus memulai mengajar, ada permulaan pengajaran. Tapi bukan permulaan pengajaran yang saya minta. Wahyu pertama. Kalau Kristen ini benar-benar pengikut Yesus, maka tentu kalian akan tahu wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa itu yang mana. Tapi kalau kalian ini cuma penyamar doang, maka kalian tidak akan tahu. Seorang murid pasti dia tahu ketika guru membuka rahasia sebagai guru di hadapan mereka. Aku memulai pendidikanku SD di sini, SMP di sini, SMA di sana, dan seterusnya. Dan pengajaran yang sama akan guru sampaikan kepada tradisi muridnya. Nah, sekarang Yesus menerima wahyu. Oke. Wahyu itu ditelan mentah-mentah untuk dirinya sendiri? Tidak. Yesus sampaikan kepada murid. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka menerima. Sekarang kalau Anda adalah penerima, Anda adalah murid, tolong tunjukkan wahyu pertama yang guru Anda Yesus terima itu dan berikan kepada Anda itu yang mana? Silakan. Iya, begini, kan saya sudah jawab tadi, bukan soal menerima wahyu yang pertama atau bagaimana, ya. Tetapi apa yang diajarkan itu Yesus sangat diterima oleh orang-orang pada saat itu, bahwa ada murid-murid juga mengakui sebagai Allah sendiri. Anda bisa menunjukkan wahyu pertama, sebentar, Pak. Ya, wahyu sebentar, pertama Pak, ya. yang Yesus terima apa? Ya, bukan soal kita bicarakan mana wahyu itu pertama, mana wahyu kedua, atau bagaimana. Itu yang saya persoalkan, abangku. Untuk Bukan mendeteksi, masalah itu, Pak. untuk mendeteksi Itu kita kalian nggak ini bicarakan murid-muridnya Yesus atau bukan, kan begitu. Saya membacakan dalil. Saya membacakan dalil. Yohanes 17. Kata Yesus abangku di dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Ada firman, murid mendengar. Nah sekarang kalau Anda murid tentu tahu mana firman yang pertama yang Yesus sampaikan kepada murid. Kalau Anda muridnya, pasti Anda bisa tunjukkan itu. Iya, artinya begini. Bukan begitu, cuman ya. Apakah wahyu pertama itu bukan begitu? Karena kok bukan begitu? Begini, dia datang ke dunia bukan masalah mana wahyu pertama, karena dia bertujuan ke dunia ini bukan masalah menerima wahyu pertama. Itu karena Anda bukan muridnya mungkin. Menebus. Mungkin karena Anda bukan muridnya, maka Anda kelabakan. Anda nggak tahu. Saya tanya balik ke Juma, ya. Saya tanya balik, ya. Saya tanya balik, ya. Tadi pertanyaan saya, udah ada pertanyaan saya, Anda nggak jawab. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Begini loh, Nabi Muhammad menerima wahyu, Jibril datang kepadanya dalam bentuk yang asli, dalam coba bentuk berikan data laki-laki. kepada saya. Anda Nabi terlalu Muhammad kritis. itu memberikan, Anda terlalu kritis kepada saya, sedangkan pertanyaan saya yang begitu sempurna dan juga sederhana. Wahyu pertama yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu mana? Nah, menjadi pertanyaan saya, dengarkan saya, Bang. Siapakah yang memberikan kepada Nabi Muhammad? Dia disebut Nabi Muhammad. Nabi itu siapa yang memberikan jabatan itu? Saya tanya Anda. Izin. Anda hanya bisa bertanya, nggak bisa menjawab. Izin. Saudara, kitab saudara itu pertama namanya Markus. Cuma tadi kalau udah lari dari pertanyaan yang saya tanya dari awal, diam. Kita harus bertanya doa dong. Kitab Anda namanya kitab Markus. Yang kedua itu Lukas. namanya Anda berasumsi gitu loh, ya. Kitab Anda Markus, Lukas, Anda berasumsi seperti itu. Yohanes, Sekarang jawab pertanyaan Galatia, saya. Di mana Filipi, kenabian Nabi Muhammad itu Roma, siapakah yang memberikan Timotius, Tesalonika, jabatan sebagai nabi? Apalagi Galatia. Coba jawab itu. Apalagi
Kitab Anda, Filipi, Bisa apa jawab lagi? nggak kira-kira? Banyak kali. Kisah Nabi para Rasul Muhammad 1, Kisah para itu, Rasul kata 2, Nabi itu kan kemudian gelar. satu Petrus. Ya, siapa yang memberikan gelar kepada Nabi Pertanyaan Muhammad? saya, di antara setumpuk satu perpustakaan kitab Anda itu, wahyu pertama kalau Anda Kau murid lari-lari Yesus itu yang kemana-mana mana? cuma satu pertanyaan kau lari kemana-mana kamu. Mulai. Ini Coba pertanyaan berikan saya, sama Anda nggak saya, jawab. di mana data Kalau mau menangis jangan tempatnya di sini, bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus kalau Anda muridnya mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku, udah lari. telah aku Di sampaikan mana? kepada mereka. Siapa yang memberi? Siapa yang lari? Anda tadi mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, tapi Anda tak sanggup. Sekarang Anda mengatakan lari. Saya masih dari pertanyaan pertama. Saya masih dari pertanyaan pertama, Bang. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Kalau Anda ini murid Yesus, Anda pasti tahu. Kalau Anda pengikut Yesus yang asli, maka Anda pasti tahu wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana. Silakan. Selesaikan dulu pertanyaan saya yang pertama, ya. Selesaikan dulu itu. Saya anggap Kenapa Anda tidak takut sanggup. ditanya sih? Kenapa? Anda bisa diskusi pertanyaan kamu dari tadi. 3 pertanyaan lu saya selesaikan. Pertanyaan lu semuanya ku babat habis. Aku sampai baca dalil. Kau masih ingat baca dalilnya tadi? Bisa nggak jawab? Nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Masih ingat dalil itu? Masih kau ingat dalil itu saya baca? Masih. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Kau masih ingat itu? Saudaraku? Kau masih ingat dalil itu aku baca? Bukti saya menjawab pertanyaanmu. Giliran saya bertanya satu pertanyaan untuk membuktikan kalau Kristen itu pengikut Yesus yang asli. Mana wahyu pertama yang Yesus terima? Coba buktikan. Gak bisa menjawab kok. Kelabakan kok. Nuduh saya nggak bisa menjawab. Jangan gitu dong. Silakan. Emang nggak ada guru undangannya di Wahyu pertama yang Yesus terima kalau kalian muridnya pasti kalian tahu. Silakan. Di dalam Alkitab, tidak disebutkan ya wahyu. Berarti pertama kalian yang bukan diberikan. pengikut. Dan kitab yang Anda bawa sebentar. juga bukan kitabnya Sebentar. Yesus, bukan ajaran Tidak Yesus berarti. Berarti disebutkan Yesus tidak kapan memberikan legitimasi wahyu terhadap penulis-penulis kitab saudara. Bentar, bro. Coba, Bang. Silakan. Wahyu Jadi, pertama. Wahyu pertama diberikan kepada Yesus itu tidak dijelaskan ya. Cuman Masa Yesus tidak itu dijelaskan? Yohanes 17 nomor 8 segala firman. Pertanyaan saya, segala firman itu Yesus sampaikan sekaligus atau step by step? Dia itu datang dari Bapa. Jadi apa Dia yang itu keluar datang dari Bapa. daripadanya? Saya bertanya, Itu firman yang keluar Yesus dari terima mulutnya. dari Tuhannya Apa itu yang disampaikan dari mulut secara Yesus bertahap atau itu sekaligus? adalah Ini jalan firman dari bengkok juga, Bapanya. jalan bengkok. Ya? Orang Jadi begitu, tanya bro. baik-baik kok. Masalahnya, Pertanyaan saya, justru di dalam Yesus Al-Quran ini tidak- menerima firman kepada Muhammad. Nggak ada satu. Yesus ini menerima firman Ada satu sekaligus. dalil dalam Al-Quran Allah pernah apa firman Muhammad dong? Kata Jangan tidak ada gila dalil. lah. Dan Anda dibawa Yang aja mana? dibawa. Colok pantat pendeta. Jilat tanganmu sampai kau mati. Ini ilmu, ini edukasi. Nggak ada urusan. Nabi Muhammad Anda katakan Allah nggak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nggak ada urusan. Faktanya Al-Quran tertata rapi sampai hari ini terjaga. Nggak ada urusan dengan itu semua. Al-Quran yang menarasikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ada urusan Al-Quran menjabarkan isi perutnya. Kalian aja yang kufur terhadap Quran. Sekarang pertanyaan sederhananya, Yesus apakah mengajarkan firman yang diterima dari Tuhannya secara frontal langsung
diajarkan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Apakah seperti itu? Atau step by step, sedikit demi sedikit diajarkan Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada masa, ada fase di mana Yesus menyampaikan firman. Kalau ente adalah pengikutnya yang asli, kalian pengikut asli, pasti kalian akan tahu bahwa tongkat estafet pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu pasti ada. Contoh, ketika dia berikan kemudian jamaatnya untuk dibawa oleh Petrus, Kepas. Ada kan? Ada. Nah, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus menurut murid-murid dan sampai kepada kalian itu yang mana? Bukankah kalian itu bukunya banyak kali? Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Matius, Yohanes, apa? Banyak. Sekarang di antara buku ini, mana wahyu pertama? Yesus. Lama. Susah kali lah kalian diajak waras, kawan-kawan. Padahal saya tidak menghujat loh. Saya hanya merangsang otak kalian itu bekerja supaya bisa berpikir cerdas, bisa berpikir besar dan berjiwa besar menelaah keberadaan keyakinan kita ini. Itu ajanya. Yesus menerima firman kan? Ya. Lalu wahyu pertama yang diterimanya yang mana? Oh, nggak tahu. Lah, murid diajarkan nggak firman? Diajarkan. Mana buktinya? Yohanes 17:8. Kalau Anda muridnya, atau setidaknya Anda adalah pelanjut dari pengajarannya, Anda pasti tahu. Jangan cuma ayat perpuluhan aja yang Anda tahu. Sedikit-sedikit kasihilah musuhmu. Sedikit-sedikit kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Giliran ditanya wahyu pertama yang Yesus terima kalau Anda pengikutnya itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Malah lari ke Nabi Muhammad. Ayolah kawan-kawan. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ya, kita belajar sama-sama. Boleh kalian bertanya tentang Al-Quran. Boleh, sangat boleh. Tapi izinkan juga kami bertanya tentang kitab kalian. Kan begitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Sepek. Kami bertanya, Bible yang pertama kali ayatnya diterima Yesus itu yang mana? Ayo. Kalau kalian memang pemilik daripada Injil Yesus, paling kalian tahu pastinya. Wahyu pertama yang diterima Yesus dalam Injilnya apa? Nah, itulah bukti bahwa yang kalian pegang itu bukan ajaran Yesus. Yang kalian pegang itu bukan kitabnya Yesus, bukan Injilnya Yesus. Yang kalian pegang itu bukanlah firman langsung dari Yesus. Dan kalian bukan pengikutnya. Itu kawan-kawanku. Silakan. Masya Allah. Ya, silakan Bang Alphonse. Bang Zuma di Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, tuh. Dia telah menjadi hakimnya. Apa itu? Yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Kembali kepada pertanyaan. Firman yang pertama yang Yesus sampaikan itu, yang bakal menjadi hakim di akhir zaman itu yang mana? Itu penting. Itu penting. Supaya kita tahu siapa yang bakal kena dalam penghakiman ini. Islam atau Kristen. Penghakiman Yesus berdasarkan kalam yang Yesus terima dari Tuhan. Betul. Yohanes 8 itu yang Anda bawa. Yohanes 12 nomor 48 itu. Betul. Dan firman itu kata Yesus nomor 50-nya adalah hidup kekal. Nah, ayo. Mari kita uji nih. Supaya kita ini jangan nanti malah menyesal gitu loh. Karena firman yang Yesus terima itulah yang akan menjadi cikal bakal alat untuk penghakiman Yesus. Umat Islam datang. Hei Islam, ya paman, kenapa Anda tidak menuhankan aku? Coba Yesus, kau kesini, kau periksa semua firman yang pernah kau ucapkan. Tolong tunjukkan firman yang keberapa yang kau katakan untuk menyembah dirimu. Mana? Tunjukkan ke kami. Oh ini nggak pernah muncul bang. Yang muncul cuma Paulus, Lukas, Markus, Matius. Ternyata ini ada. Jangan salahkan kami. Kami nggak sesaman denganmu. Dan ajaran kami tidak langsung darimu. Yang harusnya Kristen kau tanya. Kenapa Kristen tidak sampai ke situ?
Bukankah dia yang mengaku pengikutmu? Bukankah dia yang teriak, bukankah yang bernubuat mengusir setan bermujizat? Mereka bukan? Ya, ada enggak mereka mengajarkan itu? Tak ada kan? Tak ada. Lalu kami ingin kau usir. Bukankah kau itu adil? Oh, enggak mungkin Islam aku usir. Nah, sampai kepada kami hidup kekal itu mengenal engkau sebagai apa? Sebagai rasul. Nih, gereja yang bawa. Dia bikin lembaga. Nama lembaganya Lembaga Bible Indonesia. Yohanes 17 mereka tulis, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal engkau sebagai utusan Tuhan. Silakan hakimi kami berdasarkan firman yang pernah kau sampaikan. Islam lolos masuk surga. Sekarang Kristen dihakimi. Sini bungkus. Ini kau berbaris. Kau hari Minggu menyembah saya, itu ajaran siapa? Mana firman saya yang berkata sembahlah saya? Mana dalilnya? Aku perintahkan sembahlah Elohim Tuhanmu dan Tuhanku. Hanya kepada dia saja engkau mengabdi menyembah. Terus yang memerintahkan kau menyembah diriku itu siapa? Mana dalilnya? Mana firmannya? Bukankah engkau baca dalam Yohanes 12:48? Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo. Mana firmannya untuk menyembah dirinya? Orang Islam diusir masuk ke neraka karena umat Islam tidak menyembah Yesus, padahal Yesus pernah berfirman sembahlah aku. Mana? Mana dalil itu? Mana firman itu? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada dalil menyembah Yesus. Kristen menyembah Yesus atas dasar apa? Sedangkan kalian akan dihakimi berdasarkan firman. Mana firmannya? Sembahlah aku. Ada? Ada di surat-surat Paulus. Jelas itu. Ini yang menjadi penghakiman. Tadi di awal saya bertanya wahyu pertama. Paulus itu menulis surat di tahun 52. Yesus menghentikan pengajarannya di tahun 33. Gak sinkron. Wahyu pertama yang Yesus sampaikan itu yang mana? Tapi kan yang mengikuti Yesus itu kan Kristen, Bang Juma. Kristen yang mana? Umat Islam tidak. Yesus yang mana yang tidak kalian lolos ikuti? di situ. Coba. Yesus anak Maria. Coba begini, kita uji coba aja dulu. Siapa yang kemudian lebih pantas masuk surga berdasarkan ajaran Yesus? Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai apa, Bang? Mengenal Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup kekal? Yang kau utus. Ya, mengenal dia sebagai apa? Utusan. Kalau utusan Bapak. Kalau kita mengenal utusan, berarti dia bukan pengutus kan? Oke, sepakat kita. Kalau ada orang yang menyembah utusan, itu berarti dia tidak sampai pada poin mengenal utusan ini. Kenapa? Karena dia standarisasi legalitas standing yang dipasang untuk hidup kekal, orang mengenal dia cukup dengan sebagai utusan Bapa. Kalau ada yang menyembah dia, berarti dia tidak mengenal Yesus. Kenapa dia tidak mengenal Yesus? Buktinya dia menyembah. Padahal Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan. Kenapa kau sembah? Berarti kamu tidak mengenalnya. Sorry Bang Suma, kami mengenalnya. Apa bukti kau mengenal dia? Kami mengikuti semua ajarannya. Oh, kalau itu mah bukan Yesus anak Maria. Itu. Tapi kalau ada orang Kristen yang mengikuti Yesus sepenuhnya itu, menurut Bang Juma gimana? Kalau orang Kristen mengikuti Yesus anak Maria, maka Kristen itu tidak ke gereja, tidak makan babi,
bersunat, ibadahnya Sabat, dia ibadah di sinagoge dan dia masuk dalam tradisi Yudaism, bukan Kristen. Kalau dia sepenuhnya menjadi pengikut Yesus, dia akan hidup seperti Yesus. Yesus hidup Yahudi atau Kristen? Yahudi. Berarti kalau ada orang Kristen, tidak lagi disebut Kristen, tetapi dia disebut Yahudi atau Yudaism atau Yudaisme. Karena dia mengikuti Yesus. Nah sekarang kalian mengklaim diri kalian sebagai pengikut Yesus juga. Yesus yang mana yang kalian ikuti? Karena ada dua Yesus minimal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus. Nah, Yesus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Yesus yang mana yang kalian ikuti tidak bersunat? Yesus yang mana yang kalian ikuti ibadah minggu? Ayo. Kalau Yesus yang asli, tidak makan babi, bersunat, ibadahnya Sabat, kitabnya Torah, kitab Tanak, dan dia hanya menyembah kepada Elohim, tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Jadi kalian ini pengikut Yesus. Iya betul, tapi Yesus yang mana dulu? Kan Yesus katakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti ada penyesat yang bernama Yesus yang banyak pengikutnya. Sekarang untuk mengidentifikasi Yesus yang penyesat yang bukan asli ini, lihat cara ibadahnya, lihat tempat ibadahnya, lihat sembahannya, lihat kitabnya, lihat hari ibadahnya, lihat apa yang mereka lakukan dalam prosesi ibadah sehari-hari. Sederhana kok itu. Gampang. Makanya ada pengusiran kepada orang-orang yang memakai nama Yesus bernubuat mengusir setan. Dan siapa mereka itu? Hindu? Tidak mungkin. Buddha? Nggak mungkin. Ateis? Nggak mungkin. Islam? Nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Ali Teng. Siapa lagi? Kalau bukan kalian. Sederhana kok. Tapi kan ciptaan Allah itu halal, semua ciptaan. Kata siapa semua ciptaan Allah itu halal? Kata siapa? Kata Allah atau kata Paulus? Jadi surat-surat Paulus. Paulus lagi. Semua halal. Makanya perlu dipertanyakan, makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu sebenarnya siapa, Syekh? Kalau murid-muridnya kan sudah dinasihati. Kalau ada orang yang datang mengaku Yesus kepadamu, jangan kau percaya. Tapi nasihat itu bukan kepada Paulus. Nah, Paulus tidak dinasihati Yesus begitu. Tiba-tibanya Paulus mengaku kedatangan sosok mengaku Yesus. Nah, kena deh. Ya kan sebelum perangkat ketemu Paulus tuh. Kata siapa, Cak Ayu? Sebelum di langit bukannya Bang Juma. Kata siapa? Makanya ketemu Paulus. Kata siapa? Ketika ada oknum yang disidang dikira Yesus di dalam Lukas 22 nomor 6869. Yesus itu sudah tak ada, dia sudah di langit. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Coba Anda baca tuh. Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Mesias? Apakah kau anak Maria? Apakah kau anak tirinya Yusuf? Apakah kau anak Elohim, hamba Elohim yang maha tinggi? Apa jawaban Yesus? Kau sendiri yang mengatakan itu. Dan apa gunanya lagi aku bertanya kepadamu? Apa gunanya lagi aku menjawab pertanyaanmu? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Ya, berarti aku siapa? Aku siapa? Aku orang yang diserupakan. Gampang kok kalau gunakan akal. Kamu Yesus ya? Kamu anak Maria? Anak tirinya Yusuf? Kamu Mesias? Jawab. Kamu anak Elohim? Jawab. Apa jawabnya orang yang disidang itu pada saat ingin disalib? Apa jawabannya? Kamu sendiri yang mengatakan itu. Apalagi gunanya aku menjawab, dan apalagi gunanya aku bertanya. Mulai sekarang
Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lah, lalu siapa ini? Ada berapa Yesus rupanya? Satu. Terus yang duduk di atas di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yesus. Yang di sidang siapa? Yesus juga. Dua dong. Yudas paman. Itu baru kena. Kenapa orang Islam tuh ingin banget Yesus itu tidak disalib? Dan kenapa orang Kristen seperti iblis ingin sekali Yesus yang disalib? Kok balik nanya, Bang? Ya, harus. Ya kan, saya jawab. Kenapa Nabi Isa, kenapa Yesus ingin kali umat Islam itu jangan disalib? Pertama, karena karena Yesus menubuatkan. Apa kata Yesus? Ketika datang roh kebenaran, roh kebenaran, umat Islam dalam dirinya ada roh. Kalau roh yang ada di dalam umat Islam yang membuat para umat Islam ini hidup, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa memberikan argumentasi, maka roh yang ada dalam diri umat Islam adalah roh kebenaran. Kalau mereka punya roh mengajarkan mulut mereka untuk berbicara memuliakan Yesus. Yohanes 16 kata Yesus, apabila datang roh kebenaran itu, maka dia akan memuliakan aku. Ayo, kenapa umat Islam itu tidak ingin Yesus mati terkutuk? Kenapa umat Islam tidak ingin kemudian Yesus itu ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk? Kenapa umat Islam nggak mau? Karena roh yang ada pada diri umat Islam tidak menyampaikan kemuliaan tentang Yesus. Artinya bahwa roh kebenaran itu bekerja pada diri masing-masing umat Islam. Pertanyaannya, kenapa kemudian iblis ingin Yesus disalib? Kenapa kemudian orang-orang Roma dengki? Kenapa kemudian orang-orang Farisi dengki? Kenapa kemudian ahli Torah membuat kesaksian palsu? Kenapa kemudian imam-imam kepala membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat? Dan kenapa iblis kudu merasuki Yudas untuk menyalib Yesus? Kenapa? Karena kejahatan membenci Yesus. Dan Kristen pingin kali melakukan hal yang sama, yaitu Yesus kudu disalib, Yesus wajib disalib, Yesus kudu ditampar, diseret, dikutuk, dan dikutuk. Pertanyaannya, roh apa yang ada di dalam diri Kristen? Suaranya putus-putus. Roh apa yang ada di dalam Kristen sampai Kristen ingin kali Yesus itu terkutuk, bukan memuliakan Yesus? Roh apa yang ada dalam diri kalian? Jawab. Izin saya bantu jawaban cuma. Silakan. Karena iblislah yang menjadi bapaknya. Maka kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Membunuh Yesus. Kenapa kalian ingin kali Yesus dibunuh? Karena iblislah yang menjadi bapak lo. Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian senang kali halilintar, dosa-dosa kita sudah ditebus di atas tiang salib oleh Yesus dengan jalan. Enak kali. Ya, kenyataannya kan gitu, Bang Juma. Nah, sekarang kalau kenyataannya begitu, oke, saya ikuti. Kenyataannya gitu maksud lo. Sekarang orang yang digantung lalu mati terkutuk oleh Elohim itu kemana? Ke neraka atau ke surga? Neraka. Mampus. Selamat Anda menyembah penghuni neraka. Penghuni neraka dalam tradisi Yudaism dan Islam itu malaikat atau iblis? Tuhan atau iblis? Penghuni neraka itu? Iblis, aman. Iblis. Berarti selama ini 2000 tahun kalian menyembah apa? Tuhan atau iblis? Kang Juma. Iblis. Jujur meskipun pahit. 2000 tahun lamanya Anda menyembah Tuhan atau iblis? Bang Juma, apakah Tuhan itu
membatalkan hukum-hukum dahulu? Tuhan tidak pernah membatalkan hukum-hukumnya kecuali kepada nabinya. Tapi kepada yang bukan nabi, Tuhan tidak pernah mengatakan membatalkan hukum yang sudah ditetapkan kepada sosok nabi. Ayo. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Menggenapi Paulus. Menghadapi. Nggak ada yang membatalkan, menggenapi. Hei, Paulus mengatakan hukum Torah itu tinja. Dan dia mengatakan di dalam Roma 6, kalau Kristen pengikutnya itu tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Itu ada kesalahan penulisan. Oh ya sudah. Sebuah agama yang memiliki kitab suci mengalami kesalahan, maka agama itu bermasalah. Agama yang bermasalah tidak pantas dianut oleh orang yang berakal sehat. Catat itu. Ayo, lunakkan hatimu, kata kawan kita. Lunakkan hatimu. Sudah lunak ini Bang Juma. Ya udah lunak. Pantaskah kita menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Ya tidak pantas. Tidak pantas. Apakah Anda sadar bahwa Anda diajarkan menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Atau gini, di dalam tradisi kekristenan, yang dikutuk Tuhan atau iblis? Tuhan itu menanggung kutuk. Menanggung kutuk Taurat. Saya ulang pertanyaannya. Yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Enggak ada, kan Yesus salib itu kan menanggung kutuk, Bang Juma. Iya, sekarang bukan itu pertanyaan saya. Yang dikutuk dalam tradisi Kristen, Tuhan atau iblis? Tuhan. Karena Tuhan menanggung kutuk. Ingat ya, teman-teman, di sini ada 4.000 mata memandang, di YouTube ribuan memandang. Saudara kita mengatakan yang dikutuk ini tradisi Kristen. Saya bertanya, dalam tradisi Kristen yang dikutuk Tuhan atau iblis? Kata saudara kita yang Kristen ini, dalam tradisi Kristen yang dikutuk itu iblis. Kita lihat dalam tradisi Yahudi, yang dikutuk itu adalah iblis, ular tua. Ternyata di Kristen yang disembah adalah yang dikutuk. Yang dikutuk dalam tradisi Yahudi apa? Menanggung kutuk, Bang Juma. Enggak, yang dikutuk di Ganbi Eden oleh Tuhannya Yahudi siapa? Iblis. Yang dikutuk dalam tradisi Yahudi adalah iblis, yang disembah di dalam tradisi Kristen adalah yang dikutuk. Islam datang nih, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang orang kafir sembah adalah iblis yang terkutuk. Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak? Jadi cocok-cocokin menyambung. Nyambung. Subhanallah. Sekarang kalau dicocok-cocokin, orang Yahudi dalam tradisi agamanya yang dikutuk adalah iblis, Kristen datang yang disembah adalah yang dikutuk. Betul? Iya betul. Oh ya udah, selesai kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak Islam, adik-adikku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pelajaran pada malam hari ini. Kalau kalian ingin menyembah makhluk yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, silakan Anda keluar dari Islam. Tapi
Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Jelas ya? Baik yang Kristen maupun yang Islam, udah dengar ya? Bahwa di Kristen yang disembah itu yang dikutuk. Menanggung kutuk, Bang Juma. Apapun itu. Iblis masuk ke neraka menanggung apa? Iblis masuk ke neraka menanggung apa? Menanggung kutuk juga. Ini loh Bang Juma. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dah, berimanlah kepada apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Isa. Jangan menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Jangan saudara, jangan. Yesus mumpung kan masih hidup, jangan. Tidak menjanjikan surga kalau diislamkan. Kata iblis kepada Adam, Adam, jika engkau makan buah pengetahuan tersebut, engkau akan hidup kekal di Ganbi Eden, di surga ini. Di surga ini kau tidak akan mati, bahkan kau hidup kekal. Iblis menjanjikan surga kekal kepada Adam alaihissalam. Adam masih kuat. Istrinya Hawa yang tak kuat menggoda Adam. Jatuh mereka. Apakah betul janji iblis mereka surga tetap kekal? Nehi mericek tu merjahe. Seketika itu juga mereka dilemparkan dari Ganbi Eden menuju ke bumi. Kenapa? Karena iblis menjanjikan surga, tapi ternyata yang didapatkan adalah kepahitan. Itulah yang terkutuk ini tadi, menjanjikan kalian jaminan surga. Bagaimana mungkin? Yang Anda sembah aja Anda katakan di neraka. Yang di neraka ini iblis. Ini yang terkutuk ini di mana? Surga apa neraka? Neraka. Dia menanggung kutuk kemana? Ke surga apa ke neraka? Ke neraka. Sembahan Anda aja di neraka, apalagi Anda penyembahnya. Innalladzina kafaru min akhlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Surga apa neraka? Neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira cukup, saudara. Bang Juma, Yesus kan berkata tidak ada seorang pun yang bisa Bapa tanpa melalui aku. Itu kan udah jelas. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Pada bangsa Israel. Iya, Bani Israel sombong, tidak mau menerima Yesus. Aku ini adalah anak Abraham, kami ini keturunan Yakub, kami ini Tuhan memberkati. Iman kami adalah Immanuel, Melkisedek, Musa, Harun. Bagaimana mungkin? Apa kata Yesus? Meskipun Abraham bapakmu, tapi kalau kau tidak melalui jalan yang aku tunjukkan, kau tidak akan sampai kepada Bapa. Ya sama seperti Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Musa nabimu, Nabi Musa bapakmu, Abraham bapakmu sekalipun, kau adalah penganut Torah, kau adalah penganut Injil. Tapi ketika aku sudah datang, tidak ada yang akan sampai kepada ilah Abraham, Ismail, Ishak tanpa melalui aku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah menyampaikan dengan sangat jelas. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Yang saya dalilkan tadi, Al-Maidah ayat 15, 16.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedemikian rupa adanya. Oleh karena itulah kemudian tidak ada orang yang selamat tanpa melalui Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad itu datang, yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi isnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, jika engkau mengikuti keridaannya, maka engkau akan sampai kepada jalan keselamatan. Gak ada lagi jalan yang lain. Makanya nanti di hari terakhir, apa hari terakhir itu? Hari terakhir itu bukan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, bukan. Hari terakhir itu adalah Yaumul Hisab, padang mahsyar. Pada saat kita dibangkitkan dari kematian. Yohanes 5 nomor 29. Orang baik, orang jahat, semua dibangkitkan pada hari terakhir. Di hari terakhir itu penentu. Ini adalah hari penentu kalian untuk merasakan nikmatnya surga atau sengsaranya neraka. Pada hari terakhir, manusia semuanya pada berkumpul di padang mahsyar. Umatnya Nabi Musa mencari Nabi Musa. Umatnya Daud mencari Nabi Daud. Umatnya Nabi Isa mencari Nabi Isa. Umatnya kemudian Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Kristen mencari siapa? Mencari Yesus. Datanglah Kristen. Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat? Ini pada mahsyar nih. Apa kata Yesus? Maaf, maaf lah dek, sorry lah dek, saya tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada selain daripada aku akan diingkari oleh apa yang dia sembah. Inilah yang terjadi. Pada hari terakhir Yesus menolak sembahan kalian. Pada hari terakhir Yesus menolak pemujaan-pemujaan kalian. Bahkan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengenyahkan kalian, kalian mau kemana? Nabi Musa, haram makan babi. Nabi Daud, wajib sunat. Nabi Muhammad, wajib bersyahadat, sholat, puasa, zakat, berhaji. Anda tidak lakukan. Kemana Anda pergi? Dakhalal nar, masuk ke dalam api neraka jahannam. Terus siapa yang nolong nantinya Bang Juma? Yang menolong hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan syafaatnya. Ayatnya, berarti masih bisa masuk surga ya? Kalau sudah di hari terakhir nggak bisa lagi. Hanya di dunia ini saja. Di dunia ini saja. Nggak ada lagi penolong. Nggak ada lagi penolong. Nggak ada lagi penolong nanti. Selain daripada syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Yesus sudah terbukti berdasarkan Matius 7 tidak bisa menolong Kristen. Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum jahiliyah dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah,
meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa manusia. Coba, bagaimana bisa tidak suci manusia Islam itu? Berdosa malamnya, sebentar subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh melakukan dosa, zuhur bertobat lagi, sholat zuhur dia. Setelah zuhur berbuat dosa, bertobat lagi, sholat asar dia. Setelah sholat asar berdosa lagi, sholat maghrib bertobat lagi dia. Maghrib berbuat dosa, bertobat lagi, masuk di isya. Begitu sepanjang saat sampai mereka meninggal dunia. Berarti tobat. Cuman yang saya takutkan ketika pada saat sesi berdosa dia mati. Itu bahaya. Belum datang masa maghrib mati. Main-main Bang Juma. Asar sholat bertobat dia diampuni oleh Allah. Begitu belum sampai maghrib untuk bertobat mati. Habis maghrib dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosaku. Keluar dari masjid, cari sendal yang mereknya bagus, dapat sendal yang mereknya Samsung. Pakai sendalnya orang, berdosa. Ah, nanti habis mau isya aku bertobat lagi dah. Begitu belum masuk isya nyawanya dicabut, mampus masuk neraka. Islam, Nabi Muhammad datang, apa kata Quran? Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad mensucikan umat Islam. Dengan cara apa? Amalan-amalan ibadah. Ketika kemudian mereka melakukan amalan ibadah, dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah. Jadi tidak perlu. Nah sekarang lucu. Di Kristen itu lucu. Nih, siap-siap tertawa nih. Kutanya saudaraku Aldos, kamu punya penebus namanya Yesus, sekali tancap gas langsung gigi 6. Ya, meluncur, hapus dosa, selesai dosanya kan? Hari ini Anda membunuh manusia. Bagaimana cara Anda menghapus dosa Anda itu? Anda berzina, bagaimana cara Anda menghapus dosa zina Anda? Dengan cara bertobat. Bertobat, saudara-saudara sekalian. Bertobat, kembali kepada Islam. Kembali kepada mesin, kembali kepada pabrik semula, produk awal. Bertobat lagi. Tadi sudah ada penebus, sekali mati semua blas. Ingat, di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ingat itu. Berarti kalian tidak lagi kemudian hidup di bawah hukum Torah. Kalau tidak hidup lagi di bawah hukum Torah, kalian sudah bebas dari dosa. Nah ternyata ketika ditanya, hari ini kamu berzina, bagaimana caramu menebus dosamu? Apakah Yesus terlahir kembali lalu disalib lagi? Enggak paman, lalu bertobat, kembali ke Islam. Kembali ke Islam. Ujung-ujungnya Islam juga. Iya kan? Iya. Ujung-ujungnya ke Islam. Bang Juma, ya, kalau paman. di Islam itu jaminan masuk surganya susah apa enggak? Di Islam itu surga yang paling indah, yang paling mudah itu di Islam. Paling mudah di Islam itu nggak ribet. Melakukan apa aja. Di Islam itu, Bung, dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Fussilat ayat 30. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Apa kata Allah? Innalladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah di Islam itu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga
yang telah dijanjikan Tuhanmu kepadamu. Subhanallah. Mudah kan? Innalladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku dan teguh terhadap pernyataannya itu, maka dia akan masuk surga. Selesai. Gampang kan? Gampang. Terus kalau udah di surga itu masih sholat 5 waktu enggak tuh? Wah, surga itu tempat menerima upah. Makanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi umat Islam. Makanya umat Islam itu pingin juga mereka itu menikmati makanan-makanan yang nikmat tapi haram. Sabar. Pingin juga menikmati minuman-minuman yang nikmat tapi haram. Sabar, jangan lakukan. Pingin juga merasakan yang bodinya gitar, yang kulitnya putih, yang kuning, yang coklat, biru, hijau di langit yang biru. Pingin juga umat Islam itu merasakan, apalagi aku Bang Suma. Tapi sabarlah, la taqrabuz zina. Sabar. Tapi kalau orang kafir, dunia ini adalah surganya. Segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Jangan lagi kau mau diperhamba. Kau bukan lagi hamba Tuhan. Kau itu adalah anak Tuhan, maka kau bebas mau ngapain aja. Allahu Akbar. Iya, takbir. Islam itu Allahu Akbar. Islam itu terpenjara. Baru juga mau nonton film, bunyi dari masjid. Hayya 'alas shalah. As-salatu khairum minan naum. Ada panggilan. Ya sudah, dingin-dingin, hujan, dingin, lapar, ngantuk. Airnya dingin kayak air kulkas. Panggilan mau gimana? Mau tidak mau kita hamba. Kita bukan tuan, kita bukan anak, kita hamba. Lang kudu kita harus kemudian berbakti kepada majikan. Lah kalau kepada majikan kita aja kita takut, baru dengar suara mobilnya, oh ada majikan langsung bangun. Tapi panggilan Tuhannya, hayya 'alas shalah, dianggap seperti suara jangkrik aja. Itu tidak berfaedah. Innalladzina qalu rabbunallah, harus berfaedah. Kamu mengatakan Tuhanmu Allah, ya tunduk. Kamu mengatakan kau warga Indonesia, ya tunduk kepada Undang-Undang 45. Kau mengatakan dirimu hamba Allah, ya tunduk. Jangan cuma mulut munafik nanti jadinya. Itu abangku. Jadi di Islam itu seperti itu. Menyembahnya itu di dunia, nanti di surga tempat menerima balasan. Surga itu tempat kenikmatan, surga itu tempat kebahagiaan. Bukan lagi tempat ibadah, nari-nari, nyanyi-nyanyi di sana, memuji. Apa pula memuji di sana? Mau sampai robek mulutmu hidup kekal memuji. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lama-lama haleluya, begitu aja. Orang 1 jam aja sudah doer ini bibir, apalagi hidup kekal. Tidak, Allah tidak menyiksa hambanya. Justru karena Allah itu disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Bijaksana, Maha Adil. Maka Allah menyiapkan surga bagi ciptaannya yang tunduk berserah diri beribadah kepadanya. Yang lucu, di surga kalian laki-laki dipaksa, bukan dipaksa sih, dijadikan mempelai wanita. Habis pikir saya. Di sana laki-laki jadi mempelai wanita. Yang saya tidak habis pikir itu Pak Bom. Gimana bulu betisnya panjang begitu, pahanya, dadanya berdua. Kemudian betisnya kayak betis kesebelasan. Habis itu dia pakai hak tinggi, pakai gaun pengantin, pakai konde, cipo-cipo, pakai lipstik, bulu mata sejengkal panjangnya. Kayak mana dia jalan? Jadi mempelai wanita. Habis pikir saya. Lalu kenikmatan surga di Islam tuh kayak gimana, Pak? Bahagianya gimana gitu? Bahagianya surga itu tidak bisa digambarkan. Surga bahagianya
seibarat samudra. Celupkan tanganmu di samudra, angkat tanganmu, air yang tertinggal di jarimu, itulah kenikmatan bumi di dunia ini yang kita bagi-bagi miliaran manusia. Sedangkan samudra, itulah kebahagiaan yang disediakan oleh Allah di dalam surga. Gak bisa, tidak terbayang nikmatnya surga itu, gak terbayang. Cuman Allah memberikan garis gambaran kepada kita sebagai batas kemampuan berpikir. Apa itu? Wanita, harta, tahta. Itu yang Allah berikan. Karena hanya itu yang mampu kita telah. Manusia bahagia karena harta. Betul? Betul. Manusia bahagia karena pangkat kerja. Betul? Betul. Wanita adalah sebagai alat untuk bahagia. Bukankah di surga itu tidak butuh kenikmatan dunia, sedangkan harta wanita itu kan memang betul, bukan lagi kenikmatan dunia, tetapi kenikmatan surga. Bukan kenikmatan dunia lagi. Kalau kenikmatan dunia gue masak, kok jadi gue masak perginya ya? Saudaraku Aldaus, kalau kenikmatan surga itu bang, contoh makan. Setelah makan dia hanya sebatas di tenggorokan aja. Habis itu keluar di jamban. Di surga nggak ada jamban. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu keluar dari tubuh berupa apa? Uap, berupa keringat yang harum. Bukan lagi kemudian berupa kotoran, enggak. Kamu bersenggama dengan pasanganmu, dengan istrimu di sana, tidak ada lagi keluar sperma, enggak. Yang keluar hanya uap, harum. Kemudian, jadi nggak ada lemahnya. Kalau kenikmatan di bumi, keceprok, langsung loyo dia. Kayak ayam. Kalau di surga enggak. Kalau suami istri di dunia itu mengalami perceraian, apakah di surganya? Enggak ada perceraian di surga, enggak ada. Kan di buminya perceraian, Bang Juma. Itu di bumi. Ya itu maksudnya di surganya ketemu lagi enggak gitu, sedangkan ketemu. Al-Quran menjelaskan surah Ar-Ra'd. Di surga enggak ada benci, Bang. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada hasad, tidak ada syirik di sana, nggak ada cemburu, nggak ada. Yang ada cuman kesucian doang. Di sana tempat suci, nggak ada lagi kebusukan. Kita gosip yuk, nggak ada. Namanya surga itu tempat suci. Yang masuk di sana yang hatinya suci, jadi nggak ada iri. Dicabut oleh Allah. Rasa iri dicabut, rasa dengki dicabut, cemburu dicabut oleh Allah. Sakit, tua, itu dicabut. Sakit gigi nggak ada lagi di sana. Apalagi panu, nggak ada. Makanya orang panuan tidak masuk ke sana. Di surga itu. Kenapa? Balikan berarti suami istri lagi. Iya. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Itulah indahnya Islam. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga-surga Aden, mereka umat Islam memasukinya bersama dengan orang soleh dari keturunan mereka, istri mereka, suami mereka, dan keturunan anak-anak cucu mereka. Jelas itu. Sekarang kalau Anda kemudian pergi ke Dubai seorang diri, istri Anda tinggalkan di sini dengan anak, bahagia mungkin iya. Tapi mau sampai kapan Anda bahagia anak istri Anda di Indonesia, menderita Anda bahagia di sana? Bahagia yang sempurna adalah ketika Anda membawa anak istri Anda bersama-sama ke Dubai, liburan di sana. Iya kan? Itu pun ada ujungnya. Ada masa Anda harus pulang ke Indonesia lagi. Tapi kalau di surga, bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, Masya Allah, subhanallah. Nah sekarang, di Kristen yang unik itu apa? Tidak boleh menduakan istri. Tapi di surga masih bersama istri enggak? Enggak. Ya kan udah sendiri-sendiri di sana. Nah apa bahagianya kalau begitu sendiri-sendiri? Ucok sendiri, tangan sendiri, mata sendiri. Apa enaknya di sana? Itu bukan surga, itu neraka namanya. Ya kan udah urusan masing-masing itu mah. Alamak, sekarang saya tanya sama saudara. Anda punya ucok? Ucok? Iya. Ada? Ada ucok lagi anteng.
Nah, Ucoknya ini kadang marah kan? Marah, apalagi bangun tidur. Kalau dia marah, apakah dia butuh untuk disayang? Butuh lah. Butuh. Kalau kau di surga ucokmu marah, terus kau tidak bisa melakukan itu surga atau neraka? Masa di surga melakukan gitu ucoknya Bang Juma? Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya sama saudara, ketika saudara melakukan itu dengan istri saudara, itu buruk nggak? Enggak. Nah, enggak. Terus kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita lantas kita ingin kufur? Yang salah itu kalau Tuhan menciptakan kita dalam bentuk sempurna, dalam bentuk fi aksani takwim, kemudian masuk ke surga, ada Ucok tapi Ucok tidak pernah dicolek, nggak pernah diajak semedi, nggak pernah diajak lari pagi, nggak pernah diajak olahraga, ada lambung tapi tidak pernah diisi. Bagaimana ceritanya? Apa kenikmatan itu? Nah, sedangkan di surga itu penuh dengan buah-buahan, penuh dengan makanan. Anda punya lambung, Anda punya mulut, Anda punya tenggorokan, Anda punya lidah, Anda punya mata. Melihat buah-buahan, apa kata kepala Anda? Kira-kira? Enak itu. Ya, dan kalau ternyata Anda kena sariawan, gigi Anda nggak ada di sana, Anda nelan liur, kerongkongan Anda gatal, lambung Anda minta diisi, tetapi ternyata tidak bisa, itu surga apa neraka? Penyiksaan itu. Penyiksaan. Oh, cerdas anak ini, cerdas, antum cerdas. Tapi gimana kalau setiap agama itu menawarkan surga? Apa syaratnya dulu? Yesus menawarkan surga juga, betul. Surga yang ditawarkan oleh Yesus itu apa? Apabila kau mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menuruti perintah Bapa itu. Dan mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Dua-duanya. Nggak bisa ke surga ente, nggak bisa ke surga, nggak bisa ke surga ente, tidak bisa. Karena memang Anda penyembah yang makhluk dikutuk ini, maka lisan Anda tertuntun untuk sampai ke neraka. Maaf, tidak mungkin Anda akan mengatakan, oh hidup kekal itu Bang Suma apa? Mengenal Yesus Kristus yang diutus. Tidak mungkin Anda mengatakan itu sementara yang bersarang di dalam tubuh Anda adalah makhluk yang terkutuk. Nggak mungkin, mustahil. Coba saya tanya umat Islam di sini, siapapun bisa menjawab. Saudara-saudaraku, calon penghuni surga, aku ingin bertanya, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Tolong dijawab. Utusan, abang. Gampang kali. Kenapa bisa seperti itu dengan lincah? Kenapa bisa? Sarap-sarapnya, dagingnya, tulangnya, ruas yang ada dalam tubuhnya, darah yang mengalir dalam tubuhnya, ikatan antara organ satu dengan organ yang lain menghantarkan dirinya tanpa beban mengucapkan utusan Tuhan. Tak ada setan di dalam diri manusia tersebut. Tapi ketika orang yang selalu makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan ditanya dengan data yang begitu akurat, apakah ente mengetahui bahwa hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Anda seperti orang yang kejepit bagian kakinya dengan apa? Eskapator. Kemudian biji sakar Anda kayak disetrum listrik 2020 volt. Bingung. Mau jawab utusan, malu. Mau mengatakan Tuhan juga malu. Kenapa bisa demikian? Membentak darah Anda yang penuh dengan dosa itu. Makhluk gelap yang ada dalam diri Anda itu seketika berkata apa? Awas, jaga lisan lo. Awas, jangan asal ngomong lo. Jangan sampai lo keluar kata-kata utusan. Ku cekek leher kau nanti. Ku buat kau sembelit 3 bulan. Ku buat ucokmu tidak tegang-tegang selama setahun. Akhirnya apa yang dikatakannya? Tuhan Bang Suma. Kamu lebih tunduk kepada iblis daripada kepada diri lo sendiri. Makanya umat Islam itu diajarkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Kenapa umat Islam itu disuruh menjaga diri dulu? Diri dulu. Karena kita harus menundukkan nafsu kita dulu, baru menyelamatkan anak istri kita. Ini lu sekedar menyelamatkan diri lu aja nggak bisa. Paman, aku tanya sama lo, hidup kekal lu kejar, ya? Anda beragama karena ingin hidup kekal, ya? Anda ke gereja karena ingin hidup kekal, ya? Kamu kebaktian karena ingin hidup kekal, ya? Kamu ke KR karena ingin hidup kekal, ya? Oke, kalau begitu Yesus mengajarkan resep hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Apa jawaban saudara? Utusan bisa. Awas kecongkel. Awas kecongkel. Utusan bisa, terus apa lagi? Tuhan bisa, raja bisa. Inilah yang Al-Quran tekankan. Jaga diri lo, sedangkan kamu nggak bisa menjaga diri lo, nggak bisa. Bagaimana mau menjaga keluarga lo? Gimana mau menjaga lingkungan lo? Gimana mau menjaga agama lo? Sedangkan menjaga diri lo sendiri kamu nggak sanggup. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Belakangan wa ahlikum. Dirimu dulu. Nah sekarang Anda menundukkan diri Anda dari kuasa gelap aja tak sanggup. Padahal dalilnya jelas tuh. Umat Islam udah mulai tertawa tuh. Karena umat Islam ada Google, ada HP, ada internet, ada laptop. Dia baca kata Bang Suma. Di mana tadi? Yohanes 17:8. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Orang Kristen ditanya, Paman, aku mau nanya, apa Bang? Yesus itu dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenalnya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Apa katanya? Bisa utusan. Oh yes, terus bisa juga Tuhan. Masalah generasi hancur sudah, hancur sudah, hancur. Kalau untuk menundukkan diri Anda tidak sanggup, bagaimana Anda bisa menundukkan Bang Suma? Ayolah saudara. Ya khutbahin tuh. Enggak. Jangan kenapa jadi gila. Saya kan yang banyak ngomong kan Anda. Anda kan cuma mendengar kenapa yang gila Anda. Kalau di TikTok kan nanggung Bang Juma. Beda Injilin tuh. Serahkan. Sekarang saya minta, tolong pendeta undang saya ke gereja berkhutbah. Saya datang. Wallahi saya datang. Kalau ada gereja secara resmi mengundang Bang Suma untuk berkhutbah di gereja, wallahi saya datang. Demi Allah saya pasti datang. Silakan undang saya. Tentukan tema, saya akan datang berkhutbah di gereja. Nggak usah dibayar, nggak usah dibayar. Saya nggak usah dibayar. Perpuluhan itu untuk kalian aja. Saya datang aja dengan saya tanpa membawa kitab, cukup saya datang. Tapi ingat, saya datang bukan kebencian. Saya datang untuk meluruskan, untuk memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya sudah hampir masuk jam 20, jam 1 malah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini merupakan edukasi yang bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Silakan diambil alih, sahabat. Saya juga sama-sama abangku. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Silakan dilanjut. Saya tetap di sini standby. Saya serahkan kepada Dinda yang lain, adik-adik saya untuk melanjutkan materi ini. Silakan, saya haus. Bang Juma, izin turun dulu Bang Juma. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Oke, Bang Juma minum istirahat dulu ya. Ini GKS. Dari tadi saya lihat kau mau bicara, silakan. GKS. Wah, ketiduran dia kayaknya. Imax Blues, selamat malam. Selamat pagi, Imax.
GKS, Gereja Kristen. GKS. Sekali lagi GKS. Tadi mau ngomong kok tiba-tiba. Halo, iya. Tapi ada mau bicara cuma Bang Suma lagi sedang menerangkan. Saya cuma mau mengenai masalah yang Bang Suma katakan tadi mengenai Sepertinya jaringannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam.